Dari graphic design ke UX gue kira juga dekat tuh. Kayaknya deket nih, bisa gue gitu. Apa namanya, desain juga gitu kan. Sama lah ini mas, satu benang merah. Ternyata beda. Jauh banget. Oke. Sebelumnya itu ngerjain UX, ya udah bikin flow gitu aja, nggak ada research. Nggak sampai segininya lah. Nggak sampai sedalam itu. Di perusahaannya nih gue research, pusing banget. Gue memberanikan diri resign, gue malah di situ tuh ngerjain dia. Lo kayak di hijack lo. Kira-kira cerah nggak untuk pekerjaan UX ke depannya? Sekarang cerah nggak menurut lo? Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host magang balik lagi, kayak udah host tetap lah, udahlah nggak usah pakai host magang. Mau jadi apa di episode keempat sama gua dibanding Bang Kevin yang nggak pernah update kayaknya dia. Kali ini gue punya bintang tamu. Ini sebetulnya saudara gua, tapi lumayan jadi apa ya? Jadi panutan di dunia digital deh. Lebay banget, berat banget ya. Ada Zaki. Halo Zak. Halo Zak. Halo Nan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Zaki ini kenapa gue undang? Karena apa ya? Menurut gue dia bisa membagi pengalamannya, membagi ilmunya tentang dunia digital, terlebih lagi di UI UX. Mungkin bagi sebagian yang lagi nonton, UI UX tuh nggak asing memang di telinga kalian. Cuman memang pasti belum tahu kan UI UX tuh dipergunakan untuk apa sih gitu loh. Kepanjangannya apa sih? Gimana cara belajarnya? Nah, ini bintang tamu yang gue undang pas banget buat ngejawab itu semua. Tapi sebelum itu kita ngobrolin dulu latar belakang ya. Zak, boleh kasih tahu lo dong Zak. Lo tuh latar belakang lo dari keluarga yang kayak gimana ya kan? Terus lo dulu mengenyam pendidikan tuh di SD di mana, SMP di mana, SMA, boleh deh. Lo memperkenalkan diri lo dulu, Zak. Apa ya, kalau keluarga kayak keluarga biasa aja. Kayak ya udah keluarga yang keluarga cemara enggak juga. Enggak. Ya udah keluarga pada biasa. Keluarga pada umumnya lah ya. Punya abang satu, punya kakak cewek satu. Gue anak terakhir. Anak ketiga nih, anak bontot ya. Anak ketiga. Disayang nggak lo? Lo merasa disayang nggak dulu? Biasa aja sih. Kayak sama aja sama abang gue sama kakak gue. Tapi lo dari keluarga yang sebetulnya kan kalau bahasanya ya, beberapa orang yang terlahir tuh dari keluarga yang lumayan punya privilege ya. Entah ketika pendidikannya lumayan bagus, sekolah di sinilah, di favorit lah, universitasnya juga, kerjanya juga gitu. Karena sekarang lewat Orda lumayan lebih berfungsi kerja tuh. Kalau gue kayaknya enggak ada. Enggak, jadi benar-benar mandiri ya. Gue alhamdulillahnya punya umi sama ayah gue tuh dia enggak yang lu harus di sekolah di jurusan kayak gini. Enggak. Gue jadi SD, SMP, SMA udah jalanin biasa. Nah, gue pas di SMA sama SMP itu ngelihat abang gue ini suka main Photoshop gitu Nan. Izzy. Iya, Bang Izzy ya. Main Photoshop gitu. Gue tertarik desain tuh dari situ tuh. Jadi lo melihat abang lo sendiri lagi ngedit gitu. Iya. Memang pekerjaannya dulu dia graphic design. Kagak, dia kan gontor tuh. Pulang gontor punya komputer gitu. Terus mencari tahu lah. Nah, gimana? dia ngedit ya. Gue kan masih cuman ngeliat-liat aja gitu. Ngapain sih? Nah, misal dia kuliah kan akhirnya pulang gontor, dia kuliah lagi di UNJ. Jurusannya apa ya? Abang gue ya teknologi pendidikan apa gitu. Iya, teknologi pendidikan gitu. Jadi dia main Photoshop, main Corel Draw gitu. Dia kuliah, gue kadang pulang sekolah ya udahlah gue sambil kotak-katik gitu. Jadi nyambil aja. Abang gue sih nggak ngajarin, gue cuman ya udah. Lo cukup terinfluence lah ya. Iya. Gara-gara abang lo kok agak menarik ya ngedit foto apapun. Nah dari situ lo sebetulnya nanya nggak sih ke abang lo? Enggak sama sekali. Yaudah belajar. Nanya misalnya ini pakai misalnya cara ngedrag gitu, misalnya cara ngapus gitu. Sekaligus gimana sih? Ya paling diajarin gitu-gitu doang. Cuman bukan yang kayak tutorial nih lo abis ini gini, enggak. Tesnya begini enggak. Ya udah belajar tools aja, tools yang ini di sini, tools yang ini di sini gitu. Terus dari situ gue kuliah langsung kayak gue kuliah desain aja lah. Dulu pilihannya ini
gue kalau nggak desain arsitek dulu. Kenapa lo akhirnya memilih antara desain atau enggak arsitek? Opsi itu tuh karena kenapa? gue nggak tertarik yang lain aja. Nggak tertarik yang lain? Iya, karena ya udah desain aja deh. Karena kalau arsitek karena irisannya gambar gitu kan. Gambar. Cuman kadang-kadang gue pikir kayaknya berat juga deh kalau arsitek apa hitung-hitungan atau apa gitu. Gue kayak lebih ke otak kanan deh gitu. Akhirnya gue dari apa sih kalau dulu tuh SBMPTN ya. Dari SNPTN. Itu apa namanya gue jurusannya DKV langsung DKV. Itu udah paten ya dibanding lo. Biasanya kalau yang memang pakai otak kanan, gue harus menghindari sesuatu jurusan yang menghitung-hitung nih. Iya itu juga. Iya kan. Cuma pas gue masuk desain ada hitungan juga. Iyalah pasti. Itu kan ada ukur dan segala hal. Mungkin teman-teman yang lagi nonton terlebih jobnya adalah graphic design ya, yang beririsan lah dengan semua desain, itu pasti ada di belajar di kuliahnya. Itu pasti tetap ada angka-angkanya. Ada. Itu dulu belajar ini malah gimana lo cara rate desain. Iya. Jadi hitung-hitungan bisnis lah. Jadi belajar hitung-hitungan juga kayak lo per hour berapa berarti projectnya kira-kira habis berapa ya kan, itu kan ada rumusnya tuh ternyata. Iya. Ini agak kita tarik ke belakang Zak. Nah, lo ketika lo SD ada nggak sih mimpi aneh lo? Gue kayaknya kalau dewasa SMP gue mau cobain sesuatu lah, hobi baru. Biasanya tuh ada tuh yang agak lumayan aneh. Kalau gue misalkan gue SD, kayaknya gue mau fokus belajar SSB deh, sekolah sepak bola deh. Gue nggak mau. Abis itu gue punya mimpi pada era gue saat itu ya. Abis itu SMA-nya mau sekolah atlet di Ragunan. Karena gue males belajar, maunya main-main doang gitu. Lo inget gak SD tuh ada? Gue nggak ada. Udah menjalani aja dengan pada lurus aja sih, nggak ada yang kayak kayaknya gue harus misalnya kayak kalau kan apa Ragunan gitu. Lo udah tahu Ragunan harus sekolah atlet gitu. Gue tuh nggak tahu hasanah pergitu-gitu. Nggak ngeh. Kalau SMP pun juga sama. SMP juga udah jalanin aja, gue name-nya segitu. Masuknya di mana? Di situ. Ya udah gue masuk di situ. Ketika SMA lo kan memilih DKV ya kuliahnya kan. SMA tuh lo udah ada bakat, maksudnya dalam diri lo merasa gak sih gue kayaknya ada bakat deh untuk graphic artist atau graphic design gitu? Bakat sih nggak, cuman tertarik karena kan ngeliat abang gue itu kan. Jadi dengan tools Photoshop, CorelDRAW, jadi kayak gue kayak interestnya di sini. Jadi gue kayak udah deh nemu interest gue nih. Gue memantapkan interest gue di sini nih. Padahal waktu itu kan jurusan-jurusan yang lain tuh lumayan ini ya. Akuntansi atau apa? Psikologi, komunikasi apalagi. Komunikasi apalagi. Jadi favorit jurusan orang-orang. Nah, ketika lo memilih DKV terus SMA lo udah tertarik dan lain hal, ingat gak ada nggak satu karya lo ketika SMA yang menurut lo sendiri pribadi kalau ditarik ke belakang alay juga ya, gue buat sesuatu yang ngedit kayak gini. Ya, itu kan ada masalah, lo inget gak? Lo itu ngedit foto gue terus masukin Facebook. Iya. Itu lo pokoknya keren deh. Jadi abang gue punya kamera DSLR gitu kan. Terus pakai lensanya lensa fix tuh. Iya. Terus lensa fixnya manual. Terus gue foto, terus masih ngeblur gitu cuy. Tapi gak apa-apa. Menurut gue keren nih. Padahal blur. Keren nih gitu. Tapi kalau di zaman sekarang ngeblur foto tuh keren lah. Karena dan material orang-orang. Kalau kemanapun ya kan. Nah, DKV akhirnya lo masuk dengan jurusan yang lo pengen gitu. Itu cuman universitas itu doang yang lo tuju pada saat itu? Gue dulu mau masuknya FSRD ITB. Oke, lumayan bergengsi tuh. Terus cari-cari tahu lah tesnya apaan aja kan. Wah, tesnya berat banget ternyata. Still life. Terus jadi kayak ada tesnya tuh menggambar, tapi menggambarnya dari ini dan apa namanya, kayak soal cerita kayak soal matematika, kayak ibu jadi lo visualisasikan. Iya, misalnya ibu ke pasar membeli ayam 2 potong. Iya. Mengajak anaknya berumur 7 tahun. Jadi lo harus gambarin anak 7 tahun semana ya wajahnya kayak gimana. Ibu umur segini dia belanja ayam kayak gimana tokonya di pasar. Terus di akhir ceritanya tuh ada ini kayak
Tapi hati-hati, ada satu keributan di sana. Nah, itu satu keributan itu kayak out of the box, terserah lo kayak mau macan lepas di pasar lah atau itu out of the box lo menuangkan visualnya gitu. Ide lo dimainkan lah di situ. Karena itu gue cari-cari tahu gitu. Gue belajar lah kayak gambar suasana namanya. Belajar kayak udah imajinasi gue aja kalau misalnya soal ceritanya bis lagi jalan terus ketiban pohon gitu. Iya. Gambar. Lo buat aja sendiri. Buat aja sendiri semua. Berarti lo sempat ikut tes itu dong? Ikut. Kan itu submit portfolio kan. Iya. Dari yang suasana, terus gambar lukis gue juga pernah still life gitu. Tapi ujung-ujung nggak masuk kan. Susah ya. Gak apa-apa kan. Kadang-kadang itu jadi langkah perjalanan aja buat karir kan. Tapi kepake juga. Kepake juga akhirnya. Yang gue pelajarin itu kepake juga di yang gue ujian mandiri. Jadi gue akhirnya anjir ITB susah juga ya ternyata. Iya gitu. Susah banget ya. Akhirnya temen gue ngajak Zak di PNJ ada tuh desain grafis. Cuman bukan DKV. Jadi dia teknik grafika dan penerbitan, tapi ada prodinya itu desain grafis. Oh iya. Akhirnya lo masuk. Akhirnya gue coba deh. Oh yaudah deh coba gitu. Ujian mandiri, beli formulir, ingat banget tuh beli formulir di ATM gitu. Iya. Kalau era dulu ya. Beli formulir ujian mandiri. Akhirnya pas ujian mandiri ternyata tesnya sama menggambar suasana gitu-gitu. Jadi pakai juga nih gitu. Akhirnya kayak di situ gue lolos. Alhamdulillah gue lolos. Jadi abis itu lo udah nggak mau coba-coba lagi karena ada beberapa orang yang kadang-kadang gue interview ya. Contoh beberapa waktu silam tapi belum tayang juga sih sebetulnya videonya adalah salah satu narsum gue mencoba tes 5 kali di universitas tersebut karena saking penasarannya gitu. Lo gak ada keinginan pada saat itu? Enggak, jadi gue waktu ITB udah gak lolos. Nah gue ada satu temen tongkrongan lah ini. Jadi kayak interestnya sama nih. Kita harus cari DKV, FSRD gitu. Nah abis yang ITB gak lolos, temen gue ngajak kita ini aja yuk ke ISI coba gitu. Nah tapi sebelum berangkat ke ISI, gue udah tes ujian mandiri yang di PNJ itu. Dan udah pengumuman udah keluar, udah terima. Terus akhirnya gue mau nyoba lagi nih tapi yang di ISI gitu. Nyokap ke nyokap isi. Udah nggak usah ke Jogja, jauh banget. Orang di Depok udah ini udah keterima gitu. Gampang dijangkau lagi. Iya. Udah gue nurut aja. Iya. Pada saat itu juga kalau lo masuk sampai sekarang mungkin ada teman-teman isi yang nonton kalau masuk kampus tersebut lumayan agak bergengsi juga. Perihal seni menyeni lah. Nah, menurut lo Zak, ketika lo akhirnya menekuni dunia graphic design lah. Itu tuh benar-benar ada yang bikin lo nyesel gak sih ketika lo masuk? Ternyata susah banget, ngapain ya? Gua tekun banget dengan graphic design ya. Gak semenarik yang gue kira. Kadang ada beberapa orang yang suka sama hal tertentu ketika menjadi profesional, ketika jadi tuntutan, itu jadi tidak lagi menyenangkan gitu. Gitu. Gue nyeselnya sebenarnya waktu awal-awal ini kita tarik dulu awal kuliah. Anjing pas masuk manual cuy. Wah anjir manual tuh bikin nirmana, bikin ngecat. Benar-benar dulu banget dari gelap ke terang ke gelap gitu-gitu. Terus macam-macam lah. Ada gambar realistis gitu kayak misalnya foto gitu kita gambar ulang gitu. Jadi semester 1, semester 2 gitu itu masih manual kan. Anjir kayak udah gitu pas UTS tuh kayak misalnya satu hari ada 3 matkul yang harus dikumpulin. Nah gue tuh orangnya kan males, mager ya. Kalau ada tugas ya udah ntar aja lah, ntar. Kalau teman-teman gue ternyata dicicil. Jadi Dirmana dulu nih 20%, terus tapi besok, dia nggak bilang sama lo? Nggak bilang, gue mah santai aja lah. Pas udah besoknya mau dikumpulin nih, gue harus ngerjain 3 matkul itu dan itu manual semua. Nirmana, ilustrasi gitu-gitu kayak SKB tuh ya. Iya, sistem kebut semalam. Udah SKS ya. Tapi nggak gue sendiri sih kayak gitu. Temen-temen gue juga beberapa yang kayak SKS sistem kebut semalam gitu. Tapi kekejar? Ya dengan ala kadarnya. Kekejar sih kekejar. Tapi jam 8 tuh
kagak mandi kan, naik kereta kagak belum mandi tuh. Bener-bener anak di kafe banget. Itu tuh gimana ya? Udah template menjadi anak di kafe kayaknya. Bawa apa gol-gol dulu pakai tas karya gitu. Jadi kalau misalnya gambarnya pakai cat yang apa ya, akrilik gitu. Kalau digulung tuh pecah. Jadi harus bener-bener harus dijaga banget di selembar. Nah, gue tasnya segede gini kan. Yang apa A3. Udah gitu lo naik kereta gitu. Gitu. Itu keren banget. Enggak itu menjadi memori aja sebetulnya. Iya, memori aja sih. Yang menyenangkan. Lulus berapa tahun, Jak? Akhirnya 3 tahun. 3 tahun. D3 ya. Nah, lo ada keinginan buat ambil S1? Enggak. Saat itu gue langsung kerja. Langsung kerja. Apa memang lo kerja ketika udah di kampus itu? Maksudnya udah ngambil D3? Pas di kampus gue kerja kayak ini bikin buku tahunan sekolah. Oh gitu. Iya. Jadi waktu di zaman itu banyak buku tahunan. Gue aja kan dulu waktu SMA ketua buku tahunan gitu kan. Iya. Kayak tahu selaknya gitu kayak foto gue tahu nih. Gue punya kamera gitu. Ngedit udah bisa gitu. Tinggal percetakan aja. Cuan gitu. Nih. Kebetulan kampus gue kan itu kan teknik grafika dan penerbitan. Nah, di situ ada mesin-mesin cetak. Nah, gue tahu belajar mesin cetak kan. Jadi kayak kalau misalnya nyetak offset pakai 4 plat gitu. Terus ya udah ketika gue udah tahu kan jadinya terus ke buku tahunan ke sekolah-sekolah di Depok waktu itu. Itu lumayan sih, gue 1 tahun bisa 3 sekolah. Lumayan itu. Lumayan banget itu. Sampai kayak bukan ini sih, karena gue udah tahu ininya, misalnya sekolahnya satu kelas pengen temanya vintage. Kita bikin hitam putih aja, padahal gue ini aja sih biar cost produksinya 1 plat doang. Gue ngerti. Kita bikin hitam putih tapi fotografinya bagus. Padahal di balik itu gimana caranya ini biar cuan juga gitu. Iya. Terus sempet akhirnya lo ngambil contoh era sampai sekarang sih sebetulnya kayak orang kerja ya. Ngambil di era lo pada saat itu ngambil contoh di Pinterest ya? Konsep pasti. Lain hal. Waktu itu lebih ke ini majalah kalau gue. Ke majalah kayak karena kan di saat itu tuh desain tuh kalau dulu kan zaman gue buku tahunan desain yang penuh gitu-gitu banget. Yang colorful. Nah, tapi pas di era 2000 berapa ya itu ya? 2015 atau 16 gue lupa gitu ya. Itu tuh lebih ke fotografinya yang dilihat. Jadi gue layoutnya mah layout biasa aja kayak layout majalah Iya. Jadi yang gue lihat adalah pose misalnya kayak berkelompoknya gitu. Oke, jadi kayak lebih gaya foto dan lain fotonya. hal. Jadi kayak angle. Iya lebih up to date lah ya. Iya lebih terkini lah. Lebih kekinian lah bahasanya. Nah, pas lo dalam waktu 3 tahun selama di kafe, itu pertama kali lo menerima job untuk sekolah, itu lo awalnya kayak gimana, Zak, gitu lo? Apa temen lo mau nggak lo megang sekolah atau gimana? Lo coba pitching ke sekolah-sekolah tertentu yang menurut lo bisa gue cuanin nih. Waktu dulu ini gue cuma bertiga awalnya, teman sekelas gitu lah. Iya. Lo dulu pernah ini foto buku tahunan nggak gitu? Pernah gitu. Udah cari lagi bertiga. Nah dari situ pitching pertama kali adalah sekolahnya teman gue. Jadi alumni situ. Jadi kayak ada ordal lah ya. Kita ngambil yang terdekat aja. Iya. Ordal sih enggak. Jadi udah tahu kita masuk aja deh ke sini dulu gitu. Iya. Jadi bukan yang sekolah yang gue nggak tahu gimana cara masuknya, kan kalau ada alumni kan enak kan. Iya, benar. Ketemu guru ini, Bu, saya boleh presentasi ini gak? Nah, waktu itu zamannya yang pitching gitu. Jadi banyak vendor juga, nggak cuman gue. Jadi waktu itu gue nyiapin strateginya bener-bener mantap lah waktu itu. Jadi dulu gue nyiapin strateginya kayak konsep bukunya itu ada benang merahnya. Ada ceritanya. Jadi kan kalau sekolah kan ada 8 kelas misalnya. Iya. Nah, misalnya 8 kelas itu temanya beda-beda tapi dalam satu benang merah. Misalnya temanya adalah makanan gitu. Ntar kelas A Itali, kelas B Chinese gitu. Jadi tetap berbenang merah. Terus
apa namanya, nanti guru-gurunya kita dandanin jadi koki. Iya, paham. Jadi satu buku itu benang merahnya ada. Nah itu konsep yang pertama kali gue pitchingin. Masuk tuh. Masuk apa namanya, kemudian DP masuk, gue beliin nih studio, gue beliin background. Backgroundnya itu kayak modal mau aja sebetulnya kan. Nggak ada modal uang ya kan. Nggak ada uangnya sih. Modal mau sama modal berani aja. Iya terus. Iya, akhirnya duitnya nggak ada deh. Akhirnya gue terus ngejanjiin ini, gue bisa bawain studio ke sekolah kalian. Jadi kalian nggak perlu berangkat ke studio, rame-rame, nggak perlu repot lah. Naik bis, nyewa bis, nggak perlu repot. Gue bawain studio portable ke sekolah kalian. Wah itu pada senang. Iya dong. Senang banget. Pasti menarik lah. Duit DP gue belanja ke pasar baru, pasar Atom. Iya pasar Atom. Pasar Atom beli segala macam lah, beli flash, beli itu seneng banget gue, kayak anjir punya aset cuy. Iyalah. Tapi menurut gue lo boleh juga langsung membelikan aset. Biasanya orang-orang atau vendor ya tertentu nih itu nyewa. Iya kan, dia nggak mau beli aset karena nanti uangnya sayang kalau dibeliin aset. Belum tentu bisnis ini panjang. Kenapa lo akhirnya pada saat itu lo udah gue maksudnya beli aset lah? Nggak tahu sih, nggak ada pemikiran gitu. Nggak ada pemikiran ya? Nggak. Kayaknya misalnya bisnisnya nggak panjang ya udah berarti salah gitu. Cuma nggak tahu kenapa udah kita belanjain aja gitu. Pokoknya modal berapa ya? 20 atau 30 lupa. Akhirnya berjalan dengan baik lah. Berjalan menurut pitching masuk goal 1, terus habis itu apa pesantren, pokoknya dekat situ ada kayak ada boarding school gitu. Iya, boarding school ya. Masukin juga masuk lagi. Terus sampai pokoknya di 3 sekolah kayak udah cukup udah nggak kepegang nih. Sampai di mana kayak yang foto bukan gue lagi tapi teman-teman yang jadi lain. Lo bisa ngasih rezeki untuk orang lain kan, bisa ngasih job nih gue ada ini. Sampai kayak udah tahu ininya lah, apa namanya, freelance orang gitu. Iya paham. Tapi bagus juga sih membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Tapi saat itu nggak mikir jauh, kayak yaudah kita jalanin yang ada aja dulu gitu. Nggak kedepannya harus gimana nih gitu. Ya terlebih lagi era itu sih. Ya maksudnya era juga belum lulus kuliah. Itu lo belum lulus kuliah kan posisi? Belum kan? Semester berapa ya? 4 atau 4 ya? Itu lagi seru-serunya sih biasanya kalau lo ngampus. Nah bener. Dari segala belajar yang lo dapat ketika lo lulus DKV itu lo terapkan nggak? Atau lo memang berjalan akhirnya lo belajar dari pengalaman aja? Karena beberapa orang banyak yang kayak gitu, dia nggak terlalu dapat apa-apa di sebetulnya di kampus, hanya sedikit lah sari-sarinya aja. Iya, sari-sarinya aja sih. Iya, tapi ketika lo terjun lapangan secara langsung, kerja dengan orang yang berbeda, nah dia baru dapat pengalaman di situ tuh. Itu hanya sari-sarinya aja. Sari-sarinya aja sih. Nggak yang plek ketiplek. Di lapangan sama pastinya lah. Jadi ya udah belajar learning by doing aja. Terus paling ngambil, kalau gue alhamdulillahnya di PNJ itu ada beberapa dosen yang emang dia itu adalah praktisi gitu. Jadi dia punya agensi, dia punya ya gitu. Jadi yang gue ambil bukan apa ya, tapi bukan quotes juga sih. Apa namanya? Kayak pesan lah. Pesan dari dia gitu. Nah itu ternyata masuk banget di gue gitu. Misalnya kayak apa namanya, gimana lo bisa ngatur workflow kerja kalau lo freelance. Enaknya freelance sama lo kerja kantoran gimana. Itu ternyata bener ya gitu. Jadi alhamdulillahnya gitu sih. Dan dosen gue itu yang itu masih sama gue tuh masih keep in touch sama lo. Iya. Itu lumayan berarti sih sebetulnya. Karena kalau punya dosen yang ya sorry banget nih, maksudnya yang masih menjangkau dengan apa ya, lingkup kerja sekarang, atau dia masih berkecimpung di pekerjaan di era kayak sekarang, itu biasanya lebih up to date ke mahasiswanya. Karena banyak menurut gue yang dosen yang udah lama tidak berkecimpung di dunia kerja, karena kan jadi nggak update ya, nggak relate. Era tuh cepat banget, zaman sekarang cepat banget berubah gitu. Betul. Jadi kalau kadang-kadang yang dikasih bahan-bahannya ketika lo kelas gitu, terus mau lo terapin lagi, udah nggak bisa, udah ketinggalan. Akhirnya lo lulus 3 tahun D3 jurusan DKV, terus lo langsung masuk kerja. Iya tuh salahnya gue masuk kerja, kenapa nggak gedein buku tahunan gue. Tapi pada saat itu emang sih ada permintaan.
waktu itu demand-nya turun karena apa ya? Dulu kan gue ngincar akhirnya cuma swasta doang ya. Oke. Kalau negeri sebenarnya kan kalau lo pengen cuan gede waktu di buku tahunan, sebenarnya kan di apa kalau siswanya makin banyak itu kelasnya makin banyak lah ya. Karena kan cetaknya kan lo mau nyetak cuman 200 sama nyetak 1000 kosnya sama tuh, aja. Iya, sama. Iya gitu. Paham. Iya. Jadi saat itu Jakarta lagi di strict banget tuh waktu itu. Nggak boleh ada yang namanya pemungutan duit. Apalagi negeri ya. Paham. Negeri. Nah, jadi demand-nya turun. Iya. Akhirnya dari situ temen gue yang satu main digital mulai main di Instagram. Terus gue akhirnya juga yaudah deh gue kerja aja. Kerja. Terus temen gue atau lagi juga kerja. Jadi ya akhirnya jalannya masing-masing. Okay. Cuman ketika misalnya ada sesuatu, misalnya kayak ada foto ini wisuda, nah itu masih kadang-kadang masih kontak lah ya. Maksudnya kayak masih diambil bertiga gitu. Jadi bukan yang buku tahunan. Karena kan masih ada aset studio itu kan, studio portable. Sekarang udah hancur sih itu. Udah hancur. Orang udah dipakai berkali-kali Iya sih, udah menghasilkan berpuluh-puluh juta lah. Jadi masih bisa dibilang layak lah ya. Iya. Karena masih dipakai kalau misalnya kayak event-event kayak wisuda gitu-gitu aja. Buku tahunannya udah nggak jalan. Terus akhirnya kerja nih masing-masing, kerja sendiri-sendiri. Duit masih ada nih, duit yang di buku tahunan. Akhirnya kita bikinin apa? Yaudah kita bikin produk aja lah. Dulu bikin produk notebook gitu. Notebook tapi custom. Iya. Jadi misalnya covernya misalnya lo penyiar gitu radio lah, radio mic. Ininya mic iya. Nah, berjalan cuman setahun deh kayaknya, berjalan setahun terus akhirnya stoknya udah habis, udah nggak produksi lagi. Karena udah melihat tidak ada kesempatan lagi, kayaknya tidak cerah juga nih. Karena udah sibuk aja sih. Sibuk aja. Sendiri-sendiri. Kalau misalnya fokus waktu itu ya. Jalan tuh ya. Kayaknya sih jalan. Oke. Kalau fokus iya bener, kalau fokus bertiga udah lo di situ aja gitu ya. Kayak sih jalan ya. Jadi setelah lo lulus lo akhirnya langsung mengambil pekerjaan. Pekerjaan apa pertama yang lo ambil, Zak? Maksudnya di kantor digital agency kah, di korporat kah? Tapi tetap di kafe dong. Dulu job desk ya kan? Desain juga. Dulu ini gue enabler gitu. Jadi kayak kayak gue boleh nyebut brand gak sih ini? Boleh gak apa-apa. Brand ini lebih kecil dibanding brand yang lo sebut kayaknya. Jadi gue gak sombong. Gak apa-apa. Dulu kayak Mondelez Group tuh kayak ada Oreo, ada Kraft gitu. Iya. Kan retail gitu ya. Iya, retail. Nah, dulu dia mau shifting ke jual di Tokopedia, jual di Shopee, jual di Bukalapak. Nah, era itu emang era e-commerce lumayan lagi gencar lah. Nah, itu ada enablernya. Jadi dia yang menghandle produk-produk tersebut untuk dijual kan online. Di platform-platform tersebut. Iya. Jadi gue di situ sebagai graphic design tuh, kalau official store-nya waktu itu misalnya Mondelez gitu ya. Itu banner-bannernya gue buat banner di sini, misalnya mau ada campaign apa nih, gue buat ininya desainnya. Terus sampai apa sih penempatan dulu kalau gue nyebutnya main image tuh kalau produk lo lihat ada produk nih, ada fotonya. Nah itu gue buat, jadi gue foto nih satu, gue foto terus gak tampak samping gue foto. Gue paham. Iya, main image. Terus abis itu kalau ada bundling gue satuin ini sama ini. Ntar buat tayang. Nah ini lumayan akhirnya jadi relate nih ke pengalaman lo sebagai graphic design ya kan. Sekarang lo menekuni dunia UI UX. Nah ini kan lumayan relate, kayak lo berangkat memang itu pekerjaan pertama lo aja udah ngedit berbagai macam hal yang ada di platform e-commerce, ya kan. Nah mungkin teman-teman yang di sini belum mengetahui secara detail atau nggak asing cuman kayak iya deh gue pernah dengar kok UI UX. Nah, mungkin UI itu adalah user interface, benar gak? Dan UX itu user experience. Nah, lo boleh jelasin sedikit aja Zak antara dua itu? Sebenarnya ya waktu dari grafik ini gue narik lagi dari graphic design ke UX, gue kira juga dekat tuh. Kayaknya deket nih, bisa gue gitu. Desain juga gitu kan. Sama lah ini mas, satu benang merah. Ternyata beda. Jauh banget. Pak. Dulu
akhirnya gue kenapa pindah role ya? Kenapa gue pindah role dari graphic design ke UI UX gitu ya? Dulu tuh gue bosan tuh yang gue desain itu desain turunan semua. Jadi kan kalau misalnya brand-brand tersebut dia udah ada key visual. Iya benar, udah ada key visual yang nggak bisa lo ganggu gugat lah. Nggak bisa gue ganggu gugat, paling layoutnya doang. Layoutnya doang. Gue bosan banget gitu. Terus gue ngeliat e-commerce itu, wah teknologi lagi ini nih e-commerce lagi banyak, startup lagi banyak, semua platform tuh pokoknya teknologi lagi lagi pesat. Gimana gue bisa masuk situ ya gitu. Terus lo apa irisan dari desain grafis ya. Terus gue mikiran wah UI UX nih mah gak bisa ini gue bilang gitu. Oke. Terus akhirnya dari UI kan user interface kan, gimana tampilannya gitu kan, gimana tampilan di platform tersebut ya. Iya, jadi mungkin teman-teman kalau yang nonton agak bingung. Jadi UI UX tuh lo itu ada di kehidupan lo sehari-hari. Jadi lo kalau buka platform Tokopedia, Shopee, Gojek, Grab, lo bahkan pertama kali membuat itu atau pertama kali lo membuka platform itu, lo bakal melihat kan desain-desain tertentu. Nah, inilah orang-orangnya yang biasa mendesain platform aplikasi tersebut gitu. Terusin Jak Bajak. Iya, terus bisa nih gue belajar dulu tuh apa namanya kira-kira kalau di graphic design yang akan gue desain di user interface tuh apanya sih? Icon gitu. Icon nih bisa nih gitu. Terus di layout gitu. Terus akhirnya gue baru itu kan user interface-nya ya adalah tampilannya, bentuknya gitu. Nah, akhirnya gue belajar user experience-nya yang dimana adalah flow-nya. Jadi gimana ketika lo check out sesuatu ya? Lo pernah gak check out susah banget kok di mana ya ini milih banknya di mana ya? Iya benar. Terus masukin promo kok nggak bisa promonya gue ngerti gue. Jadi kayak flownya tuh runtutannya ini di mana sih check outnya, ini gimana sih naruh rekeningnya ya kan orang biasa kayak gitu kan, gimana sih naruh promonya, kok pengirimannya gimana sih ngatur kiriman gitu. Itu kan adalah user experience-nya. User experience. Flow dari lo menjalankan sebuah produk digital. Dari milih sampai lo check out lah kasarnya. Iya, misalnya ini kalau ngomongin platform. Akhirnya gue belajar UX-nya. Ternyata tuh di situ tuh rumitnya. Yang gue pelajarin waktu itu bukan ngedesainnya dulu. Waktu itu gue nggak bisa, gue nggak tahu desain interface tuh di mana. Gue tahu kan cuma Photoshop, Adobe Illustrator gitu. Basic banget lah. Adobe kan, produknya Adobe. Akhirnya yang gue pelajarin adalah UX-nya dulu. Kalau orang IT cara kerjanya gimana sih? Flow bekerjanya gimana sih dari ngedesain di handover tuh kayak gimana? Gue nggak tahu kan, nggak tahu sama sekali. Bener-bener awam. Akhirnya yang gue kalau orang dengernya dari YouTube gitu ya, belajar dari YouTube, gue belajar dari podcast malahan. Lo belajar dari podcast? Dari podcast. Di situ alhamdulillahnya dulu podcast awal-awal banget tuh. Iya dulu mungkin teman-teman yang sekarang udah sering mendengar podcast dulu mungkin awalnya di SoundCloud. Iya. Jadi semua orang itu jadi gue jelasin lagi ya. SoundCloud itu adalah platform kayak platform digital sound lah. Entah di situ ada podcast, ada kadang-kadang ada musik bootleg gitu. Kayak dulu tuh lebih dulu lagi eranya yang nonton nih ForShare. Ya kan? Betul. Itu ke-update adalah SoundCloud ya. Terus dia akhirnya dengerin podcast di SoundCloud. Enggak kan. Jadi gini, banyak banget ya. Ceritanya gak runut jadinya. Gak apa-apa. Jadi gue waktu itu sambil pengen pindah dari graphic design, gue tuh mempelajari podcast gitu. Kayak podcast apa sih? Kayaknya bagus nih audio seru nih kayaknya gitu. Akhirnya gue masuk ke komunitas podcast Indonesia namanya ada dulu tuh. Iya. Dulu masih kalau distributnya pakai Anchor. Iya. Sampai sekarang masih pakai Anchor, Zak. Sekarang kan di Spotify podcaster for Spotify kan. Tapi kadang-kadang lo mau distribut pakai Anchor. Masih Anchor juga. Masih. Oke. Terus masih Anchor itu. Karena gue mau tahu beberapa podcast sih yang banyak yang udah di Indonesia udah berapa sih? Kalau gue dengerin ketemu podcast desain namanya adalah Dunia Dalam Desain. Oke. Shout out buat Dunia Dalam Desain itu ngebantu karir gue. Mungkin ya nggak tahu sih ya nonton atau melihat atau nggak, mudah-mudahan ini jadi di highlight ya. Mungkin Dunia Dalam Desain akan melihat nih ternyata ada yang dengerin podcast lo ya sekarang sampai jadi di role-nya berubah loh, kerjaannya loh. Banyak banget dia sekarang udah punya sekolah desain. Keren banget itu. Keren Dunia Dalam Desain. Mudah-mudahan bisa main lo ke sini. Terus ya. Dunia Dalam Desain itu gue dia
podcastnya bercerita aja, misalnya kayak lo role-nya sebagai graphic designer di Gojek gitu. Oke. Apa aja yang podcast kan ngobrol jadi gitu point kan. of view aja Point of view. Lo ngerjain apa aja? Gue dengerin kan. Oh, dia ngerjainnya ini. Ternyata terus ada lagi role diundang UX writer. Iya, oke. Oh, ternyata UX writer ada ya. Jadi kayak ketika kita misalnya ada notifikasi, itu kan ada kata-kata ya. Ada kata-kata. Nah, itu yang buat bukan content writer, bukan graphic design gitu ya. Ada UX writer iya, gitu. Gue belajar yang irisan-irisannya itu lah. Gue pelajarin semuanya. Oh, flow-nya begini. Dari situ baru gue bikin iseng-iseng aja, misalnya kayak ada apps yang jelek gitu ya. Gue coba deh buat gitu. Oke. Nah, terus masih jelek, desain gue sih ya, jelek. Apa-apa ya. Emang masih jelek. Akhirnya nggak tahu kenapa. Dulu waktu itu kantor gue yang itu tuh yang apa sebelum yang graphic design gue kerja itu di coworking space gitu. Oke. Ya paham. Terus ada di tenan-tenan lain tuh ada beberapa kantor lain lah. Oke. Nah mereka tuh ngajak gue, Zak bikinin dulu apa namanya, kalau ke pantry gitu kan ngobrol bareng gitu ya, Zak bikinin ini gue dong, UI gue gitu. Akhirnya gue bikinin tuh. Kenapa dia ngobrol aja. Dari ngobrol, kenapa dia mempercayai Zak, tolong dong Zak? Gak tahu, gue juga gak tahu. Random ya. Orang gue juga portfolio gue pasti hancur. Iya. Akhirnya terus bikinin tuh Zak gitu. Ya udah kan gue bikinin. Buat websitenya gitu gue bikinin. Wah masih hancur juga sih, nggak bagus juga flownya juga. Gue cuman ingat banget gue bikin bikin flow gitu. Terus sekali gue kasih tahu ke yang punya, udah deh setuju jadi kagak gue nggak ada revisi, nggak ada feedback, nggak ada feedback ya. Berarti bagus nih follow gue gitu. Gue nggak tahu sih, tapi kalau gue sekarang ini jelek banget itu. Jelek banget kalau dilihat. Nah terus berangkat dari situ akhirnya lo nekunin dari situ. Gue memberanikan diri resign. Gue malah di situ tuh ngerjain dia. Lo kayak di hijack lo. Akhirnya udah ya nggak lama tapi lama. Akhirnya gue nggak tahu perusahaannya akhirnya nggak lanjut itu. Dia nggak lanjut. Ya udah gue akhirnya apply lagi ke tempat lain, keterima lagi. Alhamdulillahnya dengan portfolio gue yang seadanya waktu itu. Pada saat itu kalau pertama kali apply itu lo apply sebagai graphic designer atau UI UX? UI UX langsung udah ada nih portfolio yang ini nih, kerjaan yang ini kan. Udah langsung UX. Berani aja. Karena waktu itu demand-nya belum banyak nan. Iya sih. Iya memang pada era itu 2012 itu. Itu 17, 16. Enggak. 2018 apa 2018. Iya 2018. Yang menekuni UI UX masih sedikit ya. Peminatnya juga belum tentu banyak. Bootcampnya juga belum tentu banyak. Belum ada bootcamp bahkan ya. Gue belajar itu kalau nggak dari podcast, dari Medium. Oh, gue tahu Medium. Medium. Gue baca di Medium aja. Jadi shout out juga nih buat orang-orang yang rela untuk nulis di Medium. Terus udah capek-capek kerja. Mereka kan apalagi di dunia tech ya. Ada yang dari shout out dari tim Gojek Design, tiket design, Tokopedia Design. Mereka tuh punya case-nya udah rumit gitu ya. Sama dia ditulis mereka punya case kayak begini. Disederhanakan lah sama mereka. Permasalahan pemecahan masalahnya kayak gini. Tuh gue belajar dari situ. Oh, berarti begini kalau gue ketemu case gini gue begini. Gue belajar dari situ aja. Ketika gue ada case di kantor gue, ya udah gue tinggal lihat aja. Pakai cara yang kayak gini deh, bisa nih kayak gitu. Tapi itu keren banget sih. Karena itu menurut gue pada era itu juga belum ada, maksudnya belum ada bootcamp, peminatnya dikit. Berarti yang nulis itu tuh kan dapat ilmunya dari luar negeri dong. Otomatis ya? Enggak, dari kantornya mereka. Dari kantornya masing-masing. Maksudnya artiannya kantor mereka masing-masing juga. Gue gak tahu, mungkin belajarnya juga. Karena UI UX pasti kiblatnya juga pasti dari luar kan. Iya mungkin. Sama mereka sudah mature aja sih secara tim desain. Jadi udah terstruktur gitu. Ada head of design, udah ada. Makanya tadi kan kayak ada UX writer, ada UX researcher, ada UX desainnya. Jadi udah mature. Jadi ketika udah tahu apa yang dikerjain, udah masing-masing udah matang lah ya. Udah matang. Jadi
dan itu cuman di beberapa perusahaan yang mungkin dapat funding yang gede-gede. Iya. Karena kan kalau funding gede pasti enak mature lah. kan, pasti mature kan gitu. Iya, Nah, jadi ya udah gue belajar dari sana aja gitu. Akhirnya lo berjalan UI UX, terus lo mencoba membuat konten-konten di Instagram ya? Enggak, di TikTok dulu. Di TikTok dulu di ya. TikTok dulu. Naik tuh. Naik itu zaman pandemi. Kalau ini kan bakal diedit nih TikToknya ini nih. Ntar lo lihat ya di atas ini nih. Biar ada yang edit ya, lo lihat pokoknya buka. Naik tuh ya zaman pandemi ya. Pandemi lockdown awal-awal lockdown. Gue inget sih karena gue kan follow Instagram pribadi lo. Terus tiba-tiba pada saat itu TikTok kan algoritmanya kan memang apa ya? Memang paling unik di antara sosial media platform lainnya saat itu. Tiba-tiba terus ini Zaki gue bilang, oh rame banget videonya gitu. Iya, jadi gue nggak tahu itu timing juga sih menurut gue. Jadi waktu itu gue padahal lagi hektik-hektiknya tuh di kantor. Iya. Gue lagi research foundation buat desain gitu kan. Wah, mumet banget gue anjir. Nggak pernah research di apa namanya di yang di startup yang sebelumnya itu ngerjain UX, ya udah bikin flow gitu aja. Nggak ada research. Nggak sampai segininya lah. Nggak sampai sedalam itu. Di perusahaannya nih gue research pusing banget. Apa namanya interview orang gitu ya. Lu biasanya apa namanya kalau belanja di mana gimana sih lo cara check outnya, taste-nya bagaimana. Gue pahamin taste-nya mereka biar desain gue ngikut. Karena kan itu kan gimana lo bisa ngeblend dengan behaviornya user kan. Untuk di UX itu kan. Iya. Gue ada research itu. Tuh pusing banget. Nah itu kerja di rumah tuh berapa 3 hari kerja di rumah aja. Oke. Zoom mulu kan, pusing banget. Akhirnya bukalah TikTok gitu. Nah di TikTok saat itu lagi, gue nggak tahu ya, gue ngerasanya mereka di tahun itu lagi kayak nge-rebranding kayaknya. Bukan nge-rebranding ya, merubah behavior orang yang tadinya TikTok cuman joget-joget doang alay-alay. Mereka pengen terlihat lebih edukasi. Iya, emang sih memang saat itu. Iya. Akhirnya gue lihat kayaknya belum yang dulu ngebahas finansial gue lihat ya. Terus apalagi ya, desain belum ada nih. Lo coba lah. Akhirnya gue coba tapi bukan UI UX, graphic design. Karena kan basic gue di graphic design kan. Gue coba, akhirnya gue ngelihat pakai tools yang biasa gue pakai aja deh gitu. Jadi gue biasa pakai tools graphic design gue spill di situ. Naik ternyata. Dulu views pertama 40.000, anjir itu gede banget. Gede banget lah. Yang gak biasa views 40.000 itu menurut gue gede banget. Wah gede nih. Sampai gue 3 kali bikin video dikontak sama orang TikToknya langsung. Iya, gue sempat lihat lo diundang sama TikTok Indonesia ya. Jadi mungkin ya, yang gue ini aja persepsi gue nggak tahu juga sih. Mungkin TikTok pengen ngejaga kreator yang ngebahas edukasi kayaknya seperti itu. Jadi kayak biar lebih terhubung ya sama dia. Jadi kayak udah ayo ngonten aja terus gitu. Jadi sebenarnya nggak dijanjin apa-apa, enggak. Cuman dihubungin doang kayak apa namanya terus ngonten ya gitu, bagus, viewsnya bagus gitu. Terus akhirnya mereka bikin campaign. Bikin campaign itu mungkin bagus juga sih caranya mereka. Jadi bikin campaign untuk gimana bisa menggenerate content creator educate lagi kayaknya ya, dengan kayak lomba gitu lomba. Jadi para content creator yang di komunitas TikTok disuruh lomba. Sebenarnya disuruh enggak ya. Mereka bikin campaign terus otomatis gue pengen ikutan dong. Cuman gue bikin konten terus pakein hashtagnya itu. Misalnya hashtagnya sama-sama belajar. Iya. Gue pakai hashtag itu aja. Iya. Key message itu lah ya. Sama-sama belajar atau apa namanya, kamu harus tahu gitu. Gue 3 kali 2 kali ya menang gitu. Kayak pokoknya ada medalnya gitu, kayak ada gold medal, silver sama bronze gitu. Nah gue pernah beberapa silver, pernah bronze, tapi gold belum pernah sih. Mungkin karena segmented kali ya waktu itu. Desain belum banyak juga. Terus ya keren menang tuh. Campaign ini menang, dapat hadiahnya lumayan waktu itu. Nominal? Ada nominal, ada barang. Dari situ aja sih akhirnya lo lama-lama naik. Akhirnya itu kan nge-branding diri lo sendiri dong. Iya, gue kan juga ke brandingnya jadi graphic designer waktu itu. Sih. Bukan sampai sekarang deh kayaknya. Ya semua soal kayaknya lo UI UX tuh nge-brandingnya di Instagram deh. Ya iya, jadi kayak
kesini-sini kayak udah gue ganti role deh. Sebenarnya nggak mau ganti role juga sih, karena emang background gue graphic design kan. Jadi ya udahlah, graphic design dan UI UX berjalan aja. Iya. Nah, lo masuklah dalam dunia UI UX gitu. Menyenangkan gak sih? Saat ini sih masih menyenangkan aja sih. Maksudnya nggak ada yang menurut lo jadi tantangan lebih berat gitu? Tantangan lebih berat pasti. Karena itu kan, karena UI UX itu kan bisa dibilang up to date ya, digital banget ya. Jadi lo harus mau terus belajar, jangan sampai ketinggalan gitu. Susah nggak Zak gitu ngikutin digital? Karena cepet banget di era sekarang. Karena sebenarnya yang harus pelajari, sebenarnya kan pondasinya yang tadi itu yang gue belajarin dari dunia dalam desain, gue pelajarin dari di Medium. Iya. Fondasinya tuh, fondasi yang diupdate adalah toolsnya aja Kalau sekarang toolsnya, jadi kayak dulu gue awal-awal pakai Adobe XD, ingat banget tuh. Kalau pas gue dengerin podcast dunia dalam desain mereka pakai apa sih? Pakai Sketch gitu. Gue nggak punya MacBook gitu, gue cari yang kalau Windows pakai apa sih? Pakai Adobe XD. Ternyata XD ngeluarin baru tuh Adobe ngeluarin tools namanya Adobe XD gratis. Gue coba pakai itu akhirnya mereka pakai Sketch gitu. Terus Figma muncul. Figma tuh tools Figma. Jadi yang sekarang tuh terupdate adalah yang kayak gitu-gitunya aja Jadi lo dari Adobe XD ntar pindah ke Figma. Ntar Figma ada update lagi apa. Jadi nggak bakal kaget lah ya. Nggak bakal lebih jauh ya dari yang lo awal-awal lo pelajarin gitu. Secara pondasinya nggak berubah banget gitu ya. Cuman secara lebih ke ini aja sih. Cara kerjanya aja sih yang berubah. Misalnya yang tadinya gue cuma ngedesain user interface doang, tapi gue sekarang harus bisa desain tersebut bisa di reuse di screen yang lainnya. Jadi bikin desain sistem. Iya paham. Nah, desain sistem itu gimana cara belajarnya? Gue pelajarin desain sistem lagi. Tapi lo pernah ikut bootcamp gak sih Zak? Enggak pernah. Zak, boleh kasih tahu beberapa contoh portofolio lo ke teman-teman, nanti bisa gue tayangin kan? Sebenarnya gue malu, jelek tuh. Gak apa-apa. Ini kan jadi acuan, karena biasanya semua juga berangkat dari jelek. Kalau kita tarik ke belakang semua cerita lo kan, ya gue jelek dulu gitu. Tapi kan lo terus mau belajar. Ya, ada nggak beberapa portofolio lo, platform yang pernah lo kerjain gitu, proyekan lo? Ada. Ada apa aja? Boleh sebutin. Kalau yang sekarang nih? Iya, yang dulu juga nggak apa-apa. Yang dulu. Ingat gak? Apa ya? Yang masih live gitu ya, lagi ini nih. Gue takutnya gue nyebutin udah nggak live gitu. Sebenarnya kalau gue sekarang apa yang sekarang? Ya sekarang Track to Go. Mobile apps. Terus? Kalau freelance biasa waktu kemarin pernah NFT beberapa kali. Jadi kayak rame banget. NFT lagi rame. Biasanya pada kreator bikin landing page gitu kan. Nah gue ngerjain. Ada beberapa lah. Iya. Nah Zak, ini udah agak mau akhir-akhir. Oke. Lo bisa kasih tahu nggak sih Zak, selain kemauan, karena gue tarik dari belakang sampai akhir kita ngobrol, itu kemauan lo tinggi buat cari tahu tentang sesuatu kan, entah graphic design-nya, entah UI UX-nya. Nah, selain kemauan, untuk teman-teman yang pengen coba di dunia ya graphic design atau UI UX, belajarnya dari mana sih Zak gitu? Sekarang udah banyak banget. Iya. Udah ada bootcamp. Kalau bootcamp kita bicara ada yang punya rezeki lebih lah kasarnya ya kan, karena nggak murah kan bootcamp itu kan. Ya kalau yang gratisnya ya sebenarnya banyak banget sih, kayak Medium ya pasti ya. Medium juga kan gue nggak tahu sih sekarang udah berbayar ya kayaknya ya. Kayaknya ada beberapa udah berbayar kalau Medium. Kalau dulu masih gratis gue baca gitu kan. Terus ya YouTube pasti kan. Terus konten kreator tuh udah banyak banget, dan konten kreator yang ngebahas UI UX juga udah banyak banget. Cuman emang nggak enaknya adalah kadang kan short ya. Terus kadang-kadang kita nemunya random, nggak berurutan aja ilmu yang kita dapat. Nggak runut. Iya, gue paham. Jadi lo kebingungan sendiri. Tapi kalau ngomongin yang kelas-kelas bukan bootcamp deh, kelas yang berbayar tapi menurut gue masih murah lah. Itu udah banyak kok. Udah banyak yang kayak 300.000, 200.000. Itu udah banyak banget, dan menurut gue itu basicnya masih oke. Sisanya adalah lo up to date tools aja. Karena kalau lo nggak up to date tools, ya itu ketinggalan jauh banget gitu. Zak, kira-kira cerah nggak untuk pekerjaan UX ke depannya? Sekarang cerah nggak menurut lo?
sekarang udah nggak secerah waktu kemarin. Iya, karena kan supply demand ya. Iya. Udah banyak banget. Udah banyak banget saingannya. Terus banyak juga perusahaan-perusahaan sekarang kalau bisa dibilang tech winter gitu. Lagi layoff, lagi banyak. Startup semuanya lagi payah ya. Iya, kalau dulu kan wah udah kayak jor-joran. Terus funding juga jor-joran dulu gitu. Jadi sekarang kayaknya lagi kurang cerah. Kalau menurut gue nggak apa-apa sih, tapi dipelajarin aja, nggak apa-apa. Tapi coba cari yang apa namanya ya, yang beririsan lainnya gitu. Karena kan kayak tadi yang gue bilang ya, ada UX writer, ada UX researcher, apa namanya itu yang irisan dari dunia desain di teknologi gitu. Iya. Masih banyak celah, ada keran-keran lain lah yang kira-kira lo bisa pelajarin. Karena gue juga pelajarin itu juga kan. Oh iya sih, biar nggak ketinggalan juga, biar tahu ada celah mana yang ada cuan gitu. Iya. Jadi ya gitu deh. Sampai istri gue pun gue coba deh, kan dia sebenarnya kan ini ya, apa namanya social media officer. Kemarin kan dunia dalam desain tuh punya sekolah kan. Sekarang sekolah desain namanya Insign Design, shout out. Gue masukin aja situ. Ikut masuk UX writer waktu itu. Iya. Walaupun emang agak mahal ya. Beririsan sih tuh dari SMO ke UX writer, beririsan sih. Karena sama-sama ada bakat, ada berangkat buat nulis ya. Iya benar. Zak, ini pertanyaan terakhir yang biasa di YouTube ini. Kira-kira lo ke depan mau jadi apa, Zak? Aduh. Mau jadi dosen atau mau jadi pengajar UI UX, atau lo mau bikin platform sendiri? Gue sebenarnya pengen bikin platform sendiri. Cuma ya masih ini aja sih, masih rencana, masih plan lah ya. Yang pastinya usaha sih. Jadi entrepreneur ya. Kalau entah itu jual produk digital, yang gue buat, entah itu jual aset desain. Iya. Itu lagi gue mempersiapkan. Semoga lancar-lancar Zak ke depannya, Zak. Amin. Ya kan. Selamat buat anak baru lo. Selamat juga buat lebih baru lo dong. Lebih baru gue ya. Oke, thank you banget Zak udah main di Mau Jadi Apa. Teman-teman buat yang lain bisa langsung nonton episode-episode lain sebelumnya, karena juga banyak yang bermanfaat. Kedepannya gue juga bakal ngundang bintang tamu juga yang juga punya ilmu, punya pelajaran berarti di hidupnya, punya contoh bisnis, banyak lah pokoknya. Jadi tetap stay tune, jangan lupa di subscribe dari YouTube Mau Jadi Apa Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?